Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Kami akan menjelaskan perencanaan dari pabrik PT Sampurna Tbk. Sampurna memiliki 5 pabrik, yakni 2 pabrik sigaret kretek mesin di Pasuruan dan Karawang, serta 5 pabrik sigaret kretek tangan dengan lokasi sebagai berikut: 3 pabrik di Surabaya serta masing-masing 1 pabrik di Malang dan Probolinggo. Sampurna bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret, juga memiliki kantor perwakilan korporasi di One Pacific Place, lantai 18 Sudirman Central Business District. Induk usaha Sampurna adalah PT Philips Morris Indonesia, menguasai 92,50% saham. Sedangkan induk usaha utama Sampurna adalah Philips Morris International. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HMSP meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Merek rokok HM Sampurna antara lain Amil, Jisamsu, Sampurna Kretek, Yumil, dan mendistribusikan Marlboro. Pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HMSP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 27 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 12.600 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia BI pada tanggal 15 Agustus 1990. Adapun visi dari misi dari PT Sampurna, yang pertama adalah visinya. Visi PT Sampurna terkadang dalam falsafah 3 tangan. Falsafah tersebut mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha dan peranan Sampurna di dalamnya. Masing-masing dari ketiga tangan yaitu mewakili perokok dewasa, karyawan, dan mitra bisnis, serta masyarakat luas merupakan pihak yang harus dirangkum menjadi perusahaan paling termuka di Indonesia. Visinya adalah yang pertama, memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Bagi perokok dewasa, Sampurna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi keselera konsumen yang dinamis. Yang kedua, memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha. Karyawan adalah aset terpenting sehingga mereka pantas mendapatkan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik. Selain itu, mitra usaha juga berperan penting dan menunjang keberhasilan perseroan. Oleh karena itu, PT HM Sampurna Tbk berharap agar dapat senantiasa bekerja sama dengan mitra usaha untuk menciptakan masa depan jangka panjang yang cerah bagi para mitra usaha dan karyawan. Yang ketiga, memberikan manfaat sebesar bagi masyarakat luas. Kesuksesan PT HM Sampurna Tbk tidak berlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Tbk senantiasa berkontribusi pada masyarakat dengan berfokus pada pemberdayaan dan bantuan bagi usaha di kecil menengah. Adapun posisi-posisi yang dibagi menjadi 4 bagian. Posisi organisasi, divisi sumber daya manusia. Divisi ini terdiri dari bagian personalia, rencana, pengembangan, dan kesejahteraan. Melaksanakan sistem pengolahan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian serta melakukan dan memenuhi perizinan dan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun hukum yang mengatur mengenai pengolahan perusahaan. 2. Rencana pengembangan. Bagian ini bertugas menyediakan sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan sistem pelatihan dan pengembangan SDM, dan menyediakan sistem evaluasi terhadap SDM. Kesejahteraan bagian ini bertugas menyediakan sistem
pemberian tunjangan yang sesuai dengan karyawan. Divisi keuangannya terdiri dari bagian bendahara, akuntansi, dan IDP. Bagian bendahara bertugas mengenai masalah dana. Bagian akuntansi bertugas menangani pemuatan laporan keuangan dan akuliasi. Bagian IDP bertugas memproses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, mulai dari menginput dan data baru, mengelola dan menyeleksi data yang sudah ada. Di divisi administrasi PT Sampurna Tbk terdiri dari bagian umum, hukum, dan hubungan masyarakat. Bagian umum bertugas menyelesaikan pendokumentasian atas dokumen-dokumen penting perusahaan serta menyusunan daftar hadir. Bagian hukum bertugas membuat serta mengontrol terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku di perusahaan, dan bagian hubungan masyarakat bertugas memberikan keterangan mengenai perusahaan pada masyarakat. Divisi pemasaran PT Sampurna Tbk bagian pemasaran bertugas menganalisa pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Divisi ini terdiri dari penelitian dasar pasar, pengendalian merek, pemasaran lapangan, koordinasi penjualan. Divisi manufacturing dari PT Sampurna Tbk. Divisi ini terdiri dari bagian bahan baku. Produksi engineering bertugas menyediakan dan mengontrol bahan baku yang akan diproses sehingga menghasilkan produk yang diinginkan, mengontrol atas produk yang sedang diracik sampai produk tersebut selesai serta mengecek jalannya proses perakitan. Divisi lead bank dari PT Sampurna Tbk. Divisi ini terdiri dari bagian laboratorium, pengembangan produk, pengontrolan mutu, dan penelitian dasar. Dan ada juga bagian perencanaan pemasaran. Yang pertama, mengirimkan hasil produksi dari PT HM Tbk ke seluruh pasar-pasar di Indonesia. 2, membuat event di setiap pekan seperti promosi di hari pekan, di hari lain, dihargai spesial. 3, menyebarkan pamflet, menetapkan tujuan dan susunan pada customer, membentuk tim dan menemukan target pasar. 4, memasang iklan produk seperti memasang iklan di baliho jalan, mempromosikan produk PT Sampurna HM Sampurna dengan membuat iklan di televisi. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawabnya dari PT Sampurna Tbk. Divisi Sumber Daya Manusia. Yang pertama, memahami visi-misi organisasi. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memastikan produk rokok yang dimuat memasuki standar legal dalam masyarakat. Yang keempat, menetapkan perencanaan produksi yang telah dimuat. Yang kelima, memantau standar kualitas produksi yang akan diterbitkan. Yang keenam, menetapkan jadwal penerbitan iklan produk rokok. Yang ketujuh, menetapkan anggaran iklan produk rokok yang harus dibayarkan. Yang ke-8, memastikan iklan produk yang dimuat sesuai dengan perjanjian standar penerbitan. Yang ke-9, mengontrol dan mengawasi para pekerja yang sedang bekerja. Yang ke-10, memastikan iklan yang telah dimuat dalam reklame atau baliho tersebar ke masyarakat. Standar mutu divisi sumber daya manusia ada beberapa. Yang pertama, memiliki dokumen visi misi organisasi. Yang kedua, memiliki dokumen para pekerja. Yang ketiga, memiliki dokumen standar legal masyarakat. Yang keempat, memiliki dokumen perencanaan produksi. Yang kelima, memiliki dokumen standar kualitas iklan. Dan yang keenam, memiliki penjadwalan penerbitan iklan. Yang ketujuh, melaksanakan penerbitan iklan produk rokok sesuai dengan perencanaan dan tersedia laporannya. Yang ke-8, melaksanakan evaluasi terhadap iklan yang telah dimuat dalam pamflet baliho. Yang ke-9, melaksanakan evaluasi terhadap kualitas media produk yang telah dimuat. Yang ke-10, mengendalikan pengadaan bahan-bahan pembuat iklan dan tersedia laporannya. Yang ke-11, melaksanakan pengawasan terhadap para pekerja yang sedang bekerja. Yang ke-12, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pekerja bagian pemasok sumber daya. Instrumen pengendalian untuk divisi sumber daya manusia dari PT Sampurna Tbk. Yang pertama, tersedia dokumen visi misi organisasi. Yang kedua, tersedia dokumen para pekerja. Yang ketiga, tersedia dokumen standar ilegal. Yang keempat, tersedia dokumen perencanaan penerbitan iklan produksi.
Yang kelima, tersedia dokumen standar kualitas iklan. Yang keenam, tersedia penjadwalan penerbitan iklan di masyarakat. Yang ketujuh, tersedia laporan kinerja para pekerja. Yang ke-8, tersedia laporan evaluasi proses produksi. Yang ke-9, tersedia laporan evaluasi terhadap kualitas media yang telah dimuat. Yang ke-10, tersedia laporan pengadaan bahan-bahan produksi. Yang ke-11, tersedia laporan kualitas iklan yang dibutuhkan masyarakat. Yang ke-12, tersedia laporan kinerja pekerja bagian pemasok bahan dan bahan produksi. Adapun bagian divisi administrasi, yang pertama memiliki visi misi organisasi, menetapkan pemasangan bagi para pekerja. 3. Memastikan masuknya biaya penjualan. 4. Menetapkan perencanaan keuangan yang stabil. 5. Membiayai semua para pekerja. Menetapkan pemasukan pada perusahaan. 7. Menetapkan anggaran untuk menyebaran iklan pada media cetak. 8. Memastikan biaya yang masuk sesuai dengan anggaran. 9. Mengontrol keuangan perusahaan dengan baik. 10. Memastikan biaya yang telah dibayar telah lunas. Standar mutu di bagian divisi administrasi. Yang pertama, memiliki dokumen organisasi. 2. Memiliki dokumen keuangan. 3. Memiliki dokumen standar ilegal masyarakat. 4. Memiliki dokumen perencanaan pembiayaan produksi. 5. Memiliki dokumen standar kualitas produksi. 6. Memiliki penjadwalan produksi yang siap iklankan. 7. Melaksanakan tugas pembiayaan kepada para pekerja. 8. Melaksanakan evaluasi terhadap iklan yang telah dimuat di media cetak atau massa. 9. Melaksanakan evaluasi terhadap kualitas media yang telah dimuat di media cetak. 10. Mengendalikan pembiayaan produksi dengan baik. 11. Melaksanakan pengawasan pembiayaan iklan produk yang telah dibayarkan. 12. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pekerja dengan pembiayaan produksi. Adapun instrumen pengendalian untuk divisi administrasi. 1. Tersedia dokumen visi misi organisasi. 2. Tersedia dokumen keuangan. 3. Tersedia dokumen standar ilegal. 4. Tersedia dokumen perencanaan pembiayaan produksi. 5. Tersedia dokumen standar kualitas produksi. 6. Tersedia penjadwalan produksi yang siap diiklankan. 7. Tersedia laporan pembiayaan bagi para pekerja. 8. Tersedia laporan evaluasi keuangan perusahaan. 9. Tersedia laporan evaluasi terhadap kualitas media yang telah dimuat dalam media cetak. 10. Tersedia laporan pengadaan biaya pembuatan iklan. 11. Tersedia laporan kualitas iklan yang telah diterbitkan. 12. Tersedia laporan kinerja pekerja bagian keuangan. Itulah perencanaan dari PT Sampurna Tbk. Saya Ciko Duentino pamit. Saya Nur Anatol Yoga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.